Oke, teman-teman selamat datang lagi di DST dan salam sehat. Senang sekali bisa ketemu teman-teman lagi di video kali ini. Dan dari sudut tribun masih akan bahas soal evaluasi skuad Persipura tahun lalu di tahun 2021 di tahun 2022 yang akhirnya membuat kita turun kasta ke Liga 2. Bersama dengan saya Victor, teman-teman, izinkan saya kemudian untuk kembali mereview skuad tahun lalu atau skuad musim lalu yang akhirnya kita sampai ke lini selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, kita mulai di episode kali ini, teman-teman. Jangan lupa bisa subscribe juga sebelum nonton videonya, atau bisa klik like dan share juga ke teman-teman atau supporter yang lain supaya bisa jadi pembahasan. Kita ramaikan kolom komentar untuk siapa-siapa atau seperti apa diskusi kita kaitannya dengan pemain-pemain Persipura Jayapura. Oh iya, satu update lagi sebelum lupa teman-teman. Jadi untuk update yang paling cepat nanti saya bantu update di kolom deskripsi atau di kolom komentar di bawah, akan saya pin atau saya sematkan, jadi teman-teman bisa lihat updatean transfer dan rumor di sana. Karena beberapa video sudah saya bikin dulu, jadi belum sempat untuk kemudian bikin video lanjutan atau video update begitu ya, karena harus dicicil lebih jauh gitu. Ya, semoga teman-teman bisa tetap mengupdate lewat sekali lagi lewat deskripsi di bawah ataupun bisa lewat ke komentar yang aku sematkan di kolom komentar. Oke, kita mulai. Kali ini kita mau bahas soal midfielder atau pemain tengah, dimana secara keseluruhan musim lalu memang sulitnya mencari gelandang yang kreatif di lini tengah, sulitnya mencari gelandang serang yang kemudian punya naluri memecah bola dan mencetak gol. Itu yang jadi bahasan kita atau evaluasi saya secara pribadi, kekurangannya di sana. Kemudian kita tidak punya gelandang jangkar yang kuat dan kita tidak punya defensive midfielder yang kemudian bisa cepat balik memperkuat pertahanan kita. Tiga hal itu yang kemudian jadi sorotan, di mana gelandang kita tidak banyak yang kemudian kreatif dan adapun biasanya terbekap cedera atau bermasalah. Nah, itu yang jadi kunci keroposnya pertahanan kita dari tengah ke belakang. Sering di beberapa video saya juga sharing soal bagaimana pemain tengah kita juga tidak punya kendali atas penghubung back atau pemain belakang ke pemain depan. Itu sangat-sangat disayangkan begitu. Di beberapa video kalau teman-teman nonton sebelumnya, pasti saya komentarnya jaraknya terlalu jauh antar lini, sehingga itu juga tidak membuat aliran dan suplai bola jadi bagus. Oke, ini nama-nama yang bisa teman-teman lihat. Ada beberapa nama yang kemudian masuk sebagai list pemain tengah. Cukup banyak kita dihuni pemain tengah kemarin. Sekali lagi, dan dari nama-nama ini mungkin ada nama yang sering ditaruh di depan, tapi menurut data dia adalah pemain tengah. Oke, kita mulai di part 1 kali ini. Kita mau bahas ada 5 nama yang pengen saya bahas dan saya evaluasi atau saya obrolin gitu ya di episode kali ini. Yang pertama ada Hedipo Gustavo, pemain yang kemudian sudah dipastikan hengkang karena Liga 2 punya aturan untuk seluruhnya pemain lokal. Dan Hedipo ini sebenarnya cukup memberikan angin segar di seri kedua kalau nggak salah. Gelandang serang yang rajin, gelandang serang dan sesekali di tengah atau central midfielder yang cukup mau bekerja keras untuk menekan ke depan, mau membantu pertahanan. Sebenarnya Hedipo ini pemain yang ulet, tapi sayang sekali bekapan cedera yang cukup lama menjadikannya dia tidak segera kembali. Ketika harus kembali pun ternyata terkena COVID-19 sampai akhir musim. Jadi dari sisi keuntungan memiliki pemain Hedipo Gustavo, saya pikir tidak begitu menguntungkan untuk Persipura dengan kondisi yang ada, cedera dan juga COVID. Tapi kalau secara permainan sebenarnya saya tertarik untuk melihat Hedipo lebih lama lagi di Persipura, karena tipe gelandang ini adalah gelandang serang yang cukup kreatif,
ofensif dan juga setidaknya dia mau pressing pemain-pemain lawan begitu dan tidak malas. Itu yang membuat saya tertarik sebenarnya. Tapi sayang ya cedera dan sempat sakit COVID dan dipastikan out untuk tahun depan ya. Next ada satu nama legend, kakak Ian Luis Cabez. Di list kali ini kakak Ian tidak sering bermain gitu ya, tidak sering bermain di musim lalu dan tidak sering jadi starter. Kalaupun starter, perannya sudah mulai bergeser lagi seperti kakak Ricardo Salampesi. Sama sih, locker room yang jadi tempat begitu ya. Tapi saya juga nggak banyak lihat peran Kak Ian ketika ada di posisi dia ketika masa prime-nya begitu ya. Tidak banyak pengaruh, tapi mungkin bisa jadi yang dituakan dalam tim begitu ya teman-teman. Yang akhirnya bisa untuk apa ya? Untuk inspirasi di locker room. Saya memilih masih tanda tanya ya untuk kakak Ian Cabez karena nggak tahu di musim depan apakah dia akan tetap stay, dan stay pun perannya pasti bergeser, itu sudah pasti. Ya tidak banyak pengaruh. Next kita ada nama muda Charence Huay, yang Charence ini sempat tidak lolos seleksi tapi kemudian kalau nggak salah ceritanya dia dipanggil kembali untuk mengisi skuad Persipura di lini tengah. Anak muda yang masih sangat sekali banyak butuh jam terbang, harus berusaha 3-4 kali lebih keras kalau pengen tetap berada di Persipura, karena Charence belum membuktikan apapun sih ketika diberikan kesempatan menit-menit bermain. Kalau pengen menembus skuad sekelas Persipura sepertinya dia harus berusaha lebih keras. Perannya sebenarnya kalau dia bagus dia bisa jadi defensive midfielder ataupun dia main lebih ke tengah dan ke depan begitu. Perannya dulu mirip seperti Emmanuel Wanggai sebenarnya, tapi ya tentu untuk mencapai level Kakak Manu perlu usaha yang luar biasa. Next ada Patrick Wongsiwor. Saya jarang lihat dia turun ya. Atau malah belum sempat turun, teman-teman bisa koreksi. Ya, satu lagi potensi muda yang bisa dimanfaatkan Persipura untuk stay dan digembleng dari bawah biar mereka merasakan bagaimana ketatnya kompetisi Liga 2 dan tidak mudahnya kita lolos ke Liga 1, sehingga mereka sadar bahwa setiap pertandingan itu begitu berharga, teman-teman. Jadi ini yang jadi jadi catatan untuk anak-anak muda seperti Charence, kemudian Patrick juga, untuk mereka tahu bahwa ketika sudah di atas mempertahankan jauh lebih sulit daripada kemudian harus merangkak naik lagi. Tapi untuk kompetisi level seperti sekarang saya pikir merangkak pun juga sulit. So Charence dan Patrick punya tanggung jawab yang besar ketika membawa skuad muda Persipura di Liga 2 besok. Dan nama terakhir Theo Numberi adalah pemain muda yang sempat beberapa kali turun, pemain tengah juga, lebih ke sayap kalau saya pikir, dan punya support yang cukup bagus. Holding bolanya sudah punya sudah tampak, tapi masih harus perlu banyak sekali. Balik lagi, saya memang untuk pemain-pemain muda Persipura gapnya terlalu jauh dengan pemain senior, ataupun mengharapkan kita punya level yang sama di masa kejayaan kita, tapi potensinya memang sudah ada, tinggal bagaimana dia memilih jalannya sih. Apakah dia memilih jalan yang sulit untuk kemudian jadi pemain yang luar biasa, atau kemudian dia memilih untuk stop dan bahkan keluar dari tim dan memilih jalan yang lain. Tentu ada 3 nama muda yang saya masukkan untuk part ini, Charence, kemudian Patrick, dan juga Theo. Beberapa sudah punya kesempatan untuk turun tapi belum banyak memberikan kontribusi atau belum punya modal yang cukup untuk kemudian bermain membela Persipura di Liga 1 dan level tertingginya. So, episode ini lebih kepada bagaimana Hedipo yang dipastikan out, Ian Cabez yang mungkin bergeser perannya di musim depan, Charence, Patrick, dan Theo adalah pemain muda yang potensial untuk Persipura, asal mereka tahu bahwa mereka membela Persipura
nama besar di sepak bola Indonesia, sehingga mereka harus punya usaha jauh lebih besar, 1, 2, 3 kali lebih besar daripada apa yang mereka lakukan di musim lalu. Itu untuk episode kali ini, semoga teman-teman suka dan bisa klik tombol subscribe, jangan lupa. Kemudian Anda bisa juga, atau teman-teman teman-teman supporter bisa sharing juga, jangan lupa untuk like juga dan komen di bawah, kita ramaikan komentar di bawah. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat dan sampai jumpa. Salam merah hitam, salam Persipura Jayapura.